Kalau cara membayar pinjaman online tersebut, di situ bisa tertera, kita bisa bayar dari BCA atau bank-bank lainnya. Kalau untuk pinjaman kayak gitu biasa lebih ke beli barang sih, kayak misalnya lagi pengen beli kayak beli baju gitu, beli tas. Pinjol atau pinjaman online adalah sebuah fasilitas peminjaman uang yang beroperasi secara online, baik melalui aplikasi atau website. Dalam pengoperasiannya, seseorang yang mengajukan pinjaman tidak harus menyertakan jaminan atau aset yang dimilikinya. Karena kemudahan pengaplikasiannya, pinjol seakan-akan menjadi salah satu jalan pintas bagi para remaja untuk mendapatkan pinjaman uang di saat sulit. Sayangnya, salah satu faktor penyebab para remaja menggunakan pinjol ini adalah untuk memenuhi gaya hidup mereka. Remaja atau dewasa muda yang sudah mulai melakukan pinjaman online, ada kebutuhan atau keinginan mereka untuk mendapatkan sesuatu karena dia memiliki tanggung jawab. Misalnya, saat ini dia memiliki biaya kuliah yang cukup tinggi, sehingga dia harus melakukan pinjaman online karena mungkin dia merasa harus membantu orang tuanya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika dia sudah mulai menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, pasti ada keinginan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari lawan jenisnya tersebut atau pacarnya tersebut gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, ketika dia berada dalam lingkungan sosial di kampus misalnya, nah ada satu keinginan supaya bisa diterima oleh rekan-rekannya satu gengnya atau satu klubnya gitu ya. Jadi mereka melakukan pinjaman online untuk bisa menyesuaikan dengan gengnya tersebut. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan terhitung hingga bulan Juni tahun 2023, jumlah rekening penerima pinjol aktif berusia 19 hingga 34 tahun mencapai 10,91 juta penerima dengan nilai pinjaman sebesar 26,87 triliun. Laporan ini menunjukkan rata-rata peminjam di bawah usia 19 tahun memiliki pinjaman sebesar Rp2.300.000, sementara pemuda usia 20 hingga 34 tahun memiliki pinjaman sebesar Rp2.500.000. Hal ini sangat memprihatinkan karena jumlah pinjaman yang mereka ajukan lebih tinggi dari rata-rata pendapatan generasi muda di Indonesia. Kalau untuk pinjaman kayak gitu biasa lebih ke beli barang sih, kayak misalnya lagi pengen beli kayak beli baju gitu, beli tas. Untuk biaya pendidikan, Saya sih dapat nggak banyak, cuman 750 itu bisa dicairin. itu berpinjam cuman sekitar 1,5. Biasa sih kalau sistem tagihannya kalau misalnya nih Hamin berapa pengen jatuh tempo, kita dapat WhatsApp tuh dari Shopee-nya gitu, dari Shopee resminya. Belum jatuh tempo, biasanya kita belum di-chat. Tapi kalau misalkan udah jatuh tempo 1 bulan, itu biasanya kita di-chat baik-baik dulu. Tapi nanti kalau emang kitanya nggak bayar-bayar, nanti bisa didatengin rumahnya sama orang lapangan. Kalau misalnya kayak merasa nggak bisa bayar sih lebih baik jangan, karena itu juga kayak maksudnya uang, kita juga nggak tahu kan kita ada uang apa enggaknya gitu. Nggak usah sih kalau buat gaya-gayaan doang, buat nongkrong atau yang lain-lain. Perkembangannya di usia perkembangan di usia dewasa muda itu seharusnya mereka-mereka ini sudah mulai bisa bertanggung jawab. Dengan kreativitas yang mereka miliki, mungkin mereka bisa mencoba untuk berjualan ya, berwirausaha gitu. Itu akan lebih mudah dibanding kita misalnya mendapatkan uang dengan mudah. Lihat banyaknya kerugian yang diperoleh akibat dari pinjaman online ini, diharapkan bagi para remaja agar lebih cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
pinjaman online merupakan sebuah solusi jangka pendek dengan resiko berjangka panjang.